Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu as-sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabih al-Qawa'id al-Asasiyah fi usul al-fiqh. Qala wa yanqasimu ini ya. Taqsimul kalam. Kita sudah nyampe di sini. Taqsimul kalam. Berikut adalah pembagian kalam. Wa yanqasimul kalamu ila khabarin wa huwa ma yahtamilu as-sidqa wal kadhiba li dhatihi. Pembagian kalam diantaranya kalam itu terbagi menjadi dua bagian. Ada kalam khabar, ada juga kalam insya. Yang dikatakan kalam khabar adalah ma yahtamilu as-sidqa wal kadhiba li dhatihi. Adalah kalam yang bisa dikatakan itu jujur, itu bohong. Memandang dari lafadznya ya, tanpa memandang siapa yang mengatakan. Jadi kalau kita memandang lafadznya itu sendiri, zat dari lafadznya itu, kita bisa katakan itu benar, itu salah. Seperti lafadz ja'a Zaidun misalkan, datanglah Zaid. Zaid datang. Jadi kalam ja'a Zaidun, Zaid itu datang, bisa dikatakan benar, bisa dikatakan salah. Beda halnya dengan pergilah ke sana. Jadi lafaz pergilah ke sana itu tidak bisa dikatakan benar, tidak bisa dikatakan salah, karena ini perintah. Beda halnya dengan lafaz Zaid datang. Nah, jadi lafaz atau kalam yang bisa dikatakan benar atau salah itu namanya kalam khabar. Kalau tidak bisa dikatakan benar atau salah karena itu perintah, karena itu larangan, pertanyaan, itu namanya kalam insya. Wa ila amri. Nah, di sini ada keterangan lidzatihi, memandang dari lafadznya. Artinya tidak memandang siapa yang mengatakan. Jadi di Al-Qur'an itu ada kalam khabar, ada kalam insya. Karena ditinjau dari lafadznya itu bisa dikatakan benar atau salah. Ditinjau dari lafadznya ya, tanpa memandang siapa yang mengatakan. Kalau kita memandang siapa yang mengatakan, itu Allah Subhanahu wa taala, maka kita pastikan itu benar. Wa ila amrin. Kemudian bagian yang kedua adalah amar. Wa huwa ma yadullu ala talabil fi'li. Yang dikatakan perintah adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu, lafaz yang menuntut untuk mengerjakan sesuatu. Itu namanya perintah. Idhab misalkan, pergilah ke sana. Is'al, sal, tanyakan misalkan. Itu namanya amar. Wa ila nahyin. Kemudian ada kalam yang berupa nahi, larangan. Apa yang dikatakan nahi? Wa huwa ma yadullu ala talabit tarkih. Adalah kalam yang menuntut untuk meninggalkan sesuatu. La tadhhab, jangan pergi. La tazni, jangan melakukan perbuatan zina. La tasrik, jangan mencuri. Wa la istikhbar, dan juga kalam itu di antara pembagiannya adalah istikhbar. Apa itu istikhbar? Istifham. Wa huwa istifham, pertanyaan. Seperti hal ja'a Zaidun, apakah Zaid datang? Hal qama Amrun, apakah Amar berdiri? Jadi lafaz-lafaz seperti itu namanya istikhbar atau istifham, pertanyaan. Kemudian wa yanqasimul kalamu aidan ila tamannin. Kalam juga terbagi pada tamanni. Apa yang dikatakan tamanni? Wa huwa talabu ma la matma'a fihi aw ma fihi usrun. Adalah mengharap sesuatu yang tidak bisa diharap, atau mengharap sesuatu bisa cuma sulit. Itu namanya tamanni. Fal awwal ala laita syababa ya'udu yawman. Jadi yang pertama itu tamanni adalah mengharap sesuatu yang tidak bisa diharapkan, tidak bisa terjadi. La matma'a, tidak bisa, orang itu bisa mencapainya. Seperti ada seorang syair berkata, ala laita syababa ya'udu yauman.
andai kata waktu muda akan bisa kembali lagi. Padahal dia sudah tua. Masya Allah, jazakumullah khairan. Jadi seperti ini dikatakan tamanni karena mengharap sesuatu yang tidak bisa dicapai. Wathani, atau bisa dicapai cuma sulit, juga termasuk bagian dari tamanni. Seperti apa contohnya? Kaqauli munqati'ir raja, seperti orang yang harapannya itu sudah putus, tidak punya harapan lagi. Nah, tapi dia masih berkata, laitali malan fa ahujju bihi. Allah, andai kata saya punya uang untuk berangkat melaksanakan ibadah haji, padahal dia sudah tidak mungkin lagi mendapatkan uang sebanyak itu. Nah, itu bagian dari tamanni. Wa ila aradin, dan juga kalam itu terbagi menjadi arad. Wa huwa talabu birifqin, adalah menuntut sesuatu, meminta sesuatu dengan cara yang lembut. Nahwu au ala tanzil indana, apakah tidak mampir ke sini dulu. Jadi itu lafaz ala tanzil indana, menuntut pekerjaan tapi dengan cara yang lembut. Kalau dengan cara yang keras, tekanan, itu namanya tahdid. Jadi apabila meminta pekerjaan, menuntut pekerjaan dengan cara yang lembut, itu namanya arad. Kalau menuntut atau meminta suatu pekerjaan dengan cara yang keras, ancaman, itu namanya tahdid. Wa ila qasamin, kemudian kalam juga terbagi pada qasam. Wa huwal halif, yang dikatakan qasam adalah sumpah. Nahwu wallahi la af'alanna kadza, demi Allah saya akan betul-betul melakukan ini. Nah, itu namanya sumpah. Al-haqiqatu wal majaz. Kemudian di sini beliau akan membahas haqiqah wal majaz. Nah, haqiqah wal majaz ini merupakan pembahasan yang juga dibahas oleh para ulama ahli balaghah, juga dibahas dalam nahwu juga. Di sini dalam usul fikih pembahasan haqiqah wal majaz itu juga dibahas. Kenapa? Karena ketika ulama mujtahid itu akan menggali hukum Islam dari Al-Quran secara langsung, dari hadis secara langsung, mereka itu akan menemukan dan menjumpai beberapa lafaz yang sebagiannya itu hakikat dan yang sebagiannya adalah majaz. Kalau kita perhatikan nih dalam firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Di mana di sini lafaz aula mastumun nisa itu apa dikatakan hakikat atau dikatakan majaz? Di sini ulama berbeda pendapat. Aula mastumun nisa ini bukan hakikat kata Imam Abu Hanifah. Di sini yang dimaksud aula mastumun nisa itu adalah aujama tumun nisa, atau kalian berhubungan dengan perempuan, dengan istri kalian. Imam Syafi'i mengatakan aula mastumun nisa ini hakikat. Karena ini maksud la mastumun nisa, menyentuh perempuan. Sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i, menyentuh perempuan itu dapat membatalkan wudu. Beda halnya dengan mazhab Imam Abu Hanifah, yang apabila menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Nah, jadi perbedaan pendapat ini dalam menentukan apakah itu hakikoh, apa ini majaz, itu sangat berdampak sekali dalam proses penggalian hukum dari Al-Quran dan hadis. Apabila perbedaan perspektif dalam lafaz tersebut, apakah ini hakikoh atau majaz, itu akan menyebabkan perbedaan nantinya. Buktinya di sini dalam lafaz aula mastumun nisa, Imam Abu Hanifah mengatakan yang dimaksud aula mastum di sini adalah aujama tumun nisa. Imam Syafi'i mengatakan aula mastum alal haqiqah. Hakikat berarti menyentuh. Sehingga dalam usul fikih dibahas tuh apa itu arti dari hakikat, apa itu dari majaz. Qala al-musannifu rahimahullah wa yanqasimul kalamu aidan ila haqiqatin wa majaz. Dan kalam juga terbagi menjadi dua bagian, ada yang hakikat, ada yang majaz. Fal haqiqatu hiya al-lafzul musta'malu fi ma wudi'a lahu ibtida'an ay ma baqiya fil isti'mal ala mawdu'ihi al-lughawiyyi al-awwal. Yang dikatakan hakikat adalah lafaz yang digunakan sesuai dengan arti dasarnya, arti asalnya. Jadi dalam bahasa Arab lafaz ini khusus mempunyai arti tertentu. Nah, apabila lafaz ini
digunakan sesuai pada makna peletakan dasarnya, peletakan awal, itu namanya hakikat. Contoh seperti lafadz asad. Lafadz asad ini peletakan dasarnya itu adalah singa. Lalu ketika kita menggunakan lafadz asad dan yang diinginkan adalah zina, yang diinginkan adalah singa, maka itu namanya hakikat. Tapi kadang lafadz singa, lafadz asad ini digunakan tapi yang diinginkan adalah orang karena dia sangat berani. Dikatakan singa Allah, singa aswaja misalkan. Itu namanya majaz. Karena lafadz singa itu digunakan tapi yang diinginkan adalah orang. Jadi keluar dari makna asalnya. Itu namanya majaz. Wa qala ba'duhum fi ta'rifiha. Sebagian ulama mengatakan dalam mendefinisikan hakikat, innaha mastu'mila fi mastuliha alaihi minal jama'ati al-mukhatibati bi kasri ta' ay al-jama'atul mukhatibatu bidzalikal lafadz. Ada sebagian ulama memberikan definisi bahwasanya hakikoh itu adalah menggunakan lafadz disesuaikan dengan siapa yang menggunakannya. Jadi kalau misalkan satu kelompok menggunakan lafadz tertentu, tapi yang dimaksud adalah makna tertentu, maka penggunaan lafadz pada maknanya itu untuk kelompok itu namanya hakikat. Walaupun pada hakikatnya itu sudah melenceng dari makna lugawinya, makna dasarnya. Contoh, lafadz al-ghaid dalam bahasa Arab ini, al-ghaid, ada lafadz namanya al-ghaid. Kalau kita lihat di kamus, ghaid ini bukan mempunyai arti kotoran manusia, tapi pada peletakan dasarnya al-ghaid ini mempunyai arti tempat yang rendah, ya, tempat yang rendah yang dijadikan tempat buang hajat di situ. Tapi oleh orang-orang lafadz ghaid ini dikatakan, diucapkan, tapi yang dimaksud adalah kotoran manusia. Maka ini sudah menjadi istilah, ya, sehingga mereka itu menggunakan lafadz itu sesuai dengan istilah mereka, walaupun pada hakikatnya sudah keluar dari makna peletakan awalnya, maka itu juga dikatakan hakikat, ya. Tapi kalau kita mengaca ke definisi yang pertama, lafadz seperti ini itu tidak dikatakan hakikat, itu dikatakan majaz karena sudah keluar dari mana aslinya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Bi an ayyanathu ala dzalikal makna bi nafsihi wa illam yaqa ala mawdu'ihi lughawi. Walaupun itu sudah keluar dari makna dasarnya. Seperti tadi, ghaid makna dasarnya adalah tempat yang rendah, tapi digunakan oleh istilah mereka, itu bahwasanya ghaid ini adalah kotoran manusia. Qas-salatil musta'malati fi lisan asy-syar'i lil hay'atil makhsusati fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi lughawi wa huwa ad-du'a'u bil khair. Seperti penggunaan lafadz sholat. Kalau kita melihat arti asli dari sholat itu adalah doa dengan kebaikan. Jadi doa dengan kebaikan ini namanya sholat. Tapi ketika kita mengatakan sholat, mengucapkan sholat, apa kira-kira makna yang terlintas? Adalah pekerjaan yang kita lakukan tiap hari. Sholat 5 waktu, itu arti yang dimaksud. Padahal itu sudah keluar dari mana aslinya, karena mana asli dari sholat itu doa, ya, doa dengan kebaikan. Ketika menggunakan syariat menggunakan lafadz sholat, tapi yang diinginkan adalah keadaan tertentu, yaitu di mana orang itu melakukan suatu amalan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu yang dimaksud, maka itu namanya hakikat. Walaupun keluar dari makna aslinya. Waddabatul mawdu'atu fil 'urfi lidzatil arba'i kal himar. Juga contoh dari hakikat adalah dabbah. Lafadz dabbah ini kalau kita melihat makna dasarnya, makna peletakan awalnya, yaitu semua hewan yang meletak di muka bumi, di muka bumi ini, itu namanya dabbah. Semua hewan yang melata di muka bumi ini namanya dabbah.
Tapi oleh istilah ulama, lafadz dabbah ini ketika diucapkan itu yang dimaksud adalah yang mempunyai kaki 4. Pada dasarnya lafadz dabbah itu masuk di situ juga ayam yang berkaki 2. Manusia juga masuk di dalam lafadz dabbah. Tapi penggunaan dabbah sekarang itu sudah tidak laku untuk yang berkaki 2. Hanya berlaku pada yang berkaki 4 seperti al-himar. Kal-himar seperti keledai. Fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi al-luwawi wa huwa kullu ma yadubbu 'ala al-ard. Jadi lafadz dabbah itu sudah tidak berlaku untuk yang lainnya, untuk yang berkaki 2. Padahal secara peletakan awal dari lafadz dabbah itu sendiri adalah kullu ma yadubbu 'alal ard, semua yang melata di muka bumi ini. Itu namanya dabbah. Jadi kita itu masuk di dabbah. Secara bahasa, ayam itu dabbah, manusia dabbah, sapi dabbah. Tapi penggunaan dabbah itu sekarang sudah tidak laku pada yang itu, hanya berlaku pada yang berkaki 4. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Thumma qala al-musannifu rahimahullah, al-haqiqatu wal majaz bi'tibari al-wadi' ila 3 aqsam. Haqiqah dan majaz itu melihat dari peletakannya itu ada 3. Al-awwalu al-haqiqatu syar'iyyah, karena hakikat itu disesuaikan dengan yang mengatakan. Siapa yang mengatakan? Syariat misalkan mengatakan sholat. Nah, ketika syariat mengatakan sholat, yang diinginkan adalah istilah yang dimiliki oleh mereka, itu namanya hakikat. Nah, tapi itu dinisbatkan pada yang mengatakan, karena yang mengatakan itu syariat berarti namanya haqiqah syar'iyyah. Kalau yang mengatakan itu orang bahasa, itu namanya haqiqah lughawiyah. Kalau yang mengatakan itu ahli adat, tradisi, istilah di kalangan tertentu, maka namanya haqiqah urfiyah. Kita banyak menemukan istilah-istilah di kalangan-kalangan tertentu atau di wilayah-wilayah tertentu. Maka istilah yang mereka pakai, kalau mereka itu menggunakan lafadz tersebut pada makna yang diistilahkan oleh mereka, itu namanya haqiqah urfiyah. Ya. Satu sekolah misalnya, dalam satu kompleks misalkan, mereka mempunyai satu istilah. Kalau lafadz A mempunyai arti demikian. Ketika mereka menggunakan lafadz A itu, mereka pahamnya apa yang mereka istilahkan. Maka lafadz tersebut itu namanya haqiqah urfiyah, walaupun keluar dari makna aslinya. Al-haqiqatu syar'iyyah wa hiya ma wada'aha asy-syari' kas-salati lil ibadatil makhsusah. Jadi seperti lafadz salat digunakan pada ibadah khusus, ibadah salat 5 waktu itu namanya haqiqah syar'iyyah. Haqiqah lughawiyah wa hiya ma wada'aha al-lugha kal asadi lil hayawanil muftaris. Ya, seperti penggunaan lafadz singa untuk hewan buas. Ini yang sudah kita kenal. Wa tsalits al-haqiqatul 'urfiyyah wa hiya ma wada'aha ahlul 'urfi kadzabati li dzatil arba'. Penggunaan lafadz dabbah untuk yang mempunyai kaki 4. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira.